rakyat, peserta latsar, calon pegawai negeri sipil, pemerintah Kabupaten Goa angkatan 44 tahun 2021. Saya merupakan perawat pelaksana di ruang perawatan bedah RSUD Yesus Kabupaten Goa. Berikut adalah kegiatan aktualisasi saya selama hari 2. Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor. Tahap 1. Menyiapkan bahan konsultasi yang merupakan tanggung jawab saya sebelum bertemu dengan mentor. Tahap 2. Melakukan konsultasi. Saya bersikap ramah dan sopan terhadap mentor dalam melakukan konsultasi. Tahap 3. Mencatat hasil konsultasi yang didapatkan melalui musyawarah. Tahap 4. Pertemuan dengan teman sejawat dengan bersikap ramah, sopan dan santun sebagai perwujudan nilai etika publik. Kegiatan 2. Pembuatan leaflet tentang pencegahan infeksi pada luka post-operasi. Tahap 1. Mencari referensi merupakan tanggung jawab saya sebelum membuat leaflet. Tahap 2. Membuat desain yang merupakan bentuk kreativitas saya dalam proses pembuatan leaflet. Tahap 3. Mencetak leaflet. Saya mencetak leaflet secara efektif dan efisien sebagai perwujudan nilai komitmen mutu. Tahap 4. Membagikan leaflet. Berdasarkan nilai etika publik, saya bersikap ramah dan sopan saat membagikan leaflet. Kegiatan 3. Pembuatan banner tentang pencegahan infeksi pada luka post-operasi. Tahap 1. Mencari referensi merupakan tanggung jawab saya sebelum membuat banner. Tahap 2. Membuat desain merupakan bentuk kreativitas saya dalam proses pembuatan banner. Tahap 3. Mencetak banner. Saya mencetak banner secara efektif dan efisien. Tahap 4. Memasang banner merupakan wujud tanggung jawab saya dalam memberikan edukasi berupa media yang mudah terlihat. Kegiatan 4. Melaksanakan pretest. Tahap 1. Membuat pretest merupakan tanggung jawab saya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pasien sebelum diedukasi. Tahap 2. Mencetak pretest. Saya mencetak pretest secara efektif dan efisien. Tahap 3. Membagikan pretest. Saya tidak memaksakan kehendak dalam proses pengisian pretest. Tahap 4. Menganalisa pretest, di mana saya berusaha transparan dalam mengelola hasil analisa pretest. Kegiatan 5. Edukasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang pencegahan infeksi pada luka post-operasi. Tahap 1. Menyiapkan materi merupakan tanggung jawab saya sebelum melakukan edukasi. Tahap 2. Membagikan leaflet. Saya bersikap ramah dan sopan dalam membagikan leaflet. Tahap 3. Menyampaikan materi edukasi. Pemberian edukasi saya lakukan dengan adil dengan menghargai persamaan hak. Tahap 4. Mengisi daftar hadir. Di tahap ini saya bersikap jujur dalam pengisian daftar hadir. Kegiatan 6. Mengajarkan teknik 6 langkah cuci tangan yang benar untuk pencegahan infeksi kepada pasien dan keluarga pasien. Tahap 1. Menyiapkan materi yang merupakan tanggung jawab saya. Tahap 2. Demonstrasi tahap cuci tangan yang benar. Saya bersikap ramah dan sopan serta memberikan penjelasan yang mudah dimengerti saat melakukan demonstrasi. Yang kedua itu punggung tangan sama salah-salah jari. 1, 2, 3, 4. Lalu sebaliknya. 1, 2. Tahap 3. Bersama-sama mempraktekkan, di mana saya bekerja sama dengan pasien dan keluarga dalam mempraktekkan tahapan cuci tangan yang benar. Tahap 4. Mengisi daftar hadir.
Di tahap ini, saya bersikap jujur dalam pengisian daftar hadir. Kegiatan 7. Melaksanakan post-test. Tahap 1. Membuat post-test yang merupakan tanggung jawab saya setelah melakukan edukasi. Tahap 2. Mencetak post-test. Saya mencetak post-test secara efektif dan efisien. Tahap 3. Membagikan post-test, di mana saya tidak memaksakan kehendak dalam proses pengisian post-test. Tahap 4. Menganalisa hasil post-test, di mana saya berusaha transparan dalam menganalisa hasil post-test. Kegiatan 8. Evaluasi hasil kegiatan. Tahap 1. Membuat kuesioner, merupakan tanggung jawab saya dalam mengevaluasi hasil kegiatan aktualisasi. Tahap 2. Mencetak kuesioner. Saya mencetak kuesioner secara efektif dan efisien. Tahap 3. Membagikan kuesioner, di mana saya tidak memaksakan kehendak dalam proses pengisian kuesioner. Tahap keempat. Menganalisa kuesioner, di mana saya berusaha transparan dalam mengelola hasil analisa kuesioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Ruangan Penanggung Jawab Perawatan Bedah di Rumah Sakit Syekh Yusuf lantai 4. Saya mengapresiasi kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Saudari Salmiati, karena ini dapat menjadi acuan bagi kita semua yang di pelayanan, di keperawatan, khususnya di bidang kesehatan, untuk mengedukasi pasien tentang pencegahan infeksi post operasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan pelayanan keperawatan yang bermutu, yang berorientasi pada keselamatan pasien. Saya rasa itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nervetriani Anggelulan, perawat di ruang perawatan bedah RSUD Syekh Yusuf. Saya sangat mendukung kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Saudari Salmiati untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang pencegahan infeksi pada luka post-operasi. Kegiatan ini juga menambahkan media edukasi yaitu leaflet yang dapat mempermudah kami ke depannya untuk memberikan edukasi kepada pasien. Semoga dengan adanya kegiatan ini, pasien menjadi lebih tahu tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah infeksi pada luka post-operasi, sehingga dapat meminimalisir kejadian infeksi yang dapat menghambat proses pemulihan pasien pasca operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, salah satu pasien dari perawatan bedah di Rumah Sakit Syekh Yusuf. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya penyuluhan pencegahan infeksi post operasi ini. Saya jadi lebih tahu infeksi yang dapat terjadi pada luka operasi, cara mencegah, cara mencuci tangan dan sebagainya. Untuk kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi.